Kalau kita melihat temanya, namanya rahasia sebetulnya tidak perlu kita bagikan. Kalau dalam bahasa yang tadi diceritakan Pak Haryanto, mungkin kita belum cukup dewasa untuk mendengarkan rahasia kebahagiaan. Tetapi karena Anda datang hanya untuk mendengar, dan kalau disuruh nanti harus datang lagi ketika mobil mogok, harus datang lagi ketika hujan lebat, maka nanti Anda bisa protes. Karena itu saya akan bagikan bagaimana kata-kata bahagia itu bisa menumbuhkan kebahagiaan bagi kita. Kalau melihat kata bahagia, ini terdiri dari beberapa huruf, ada 7 huruf. Sehingga mungkin saya akan melihat dari ke-7 huruf itulah kebahagiaan mungkin kita bisa bangkitkan. Yang pertama hurufnya adalah B. Agar bisa bahagia, kita harus berbuat baik. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi pada unsur yang kedua, ada 3 langkah untuk bisa hidup awet muda. Itu adalah hidup awet muda dan sehat, itu adalah berbicara, berpikir positif, bertindak yang positif. Ini yang di dalam rahasia kebahagiaan yang saya bahas ini sebetulnya ini adalah unsur yang pertama, yaitu berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan ucapan, dan berbuat baik dengan pikiran. Apakah yang disebut perbuatan baik? Sebetulnya kita semua sudah tahu. Karena kalau kita mau melakukan kejahatan, biasanya kita ada perasaan tidak nyaman. Misalnya, ketika mau mengambil handphonenya orang, itu mesti noleh-noleh kanan kiri dulu. Ada orang enggak? Ada orang enggak? Oh sudah enggak ada, ambil handphone. Tahu bahwa ini perbuatan tidak baik. Kemudian kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Edi, misalnya mau ngerasani orang, jeleknya orang, itu mesti toleh-toleh juga. Noleh kanan, noleh kiri, ada enggak yang mau dirasani? Enggak ada. Kemudian baru ngomong, ini loh gini. Jadi kita sebetulnya sudah tahu ukurannya. Apa yang disebut baik, apa yang disebut buruk. Cuman kadang kita tidak mau melakukannya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik, gorengan tidak baik. Makan gorengan tidak baik, apalagi penggorengannya. Jangan coba-coba bisa benjol semua. Gigi pun bisa rampal karena penggorengannya. Nah, kita sudah tahu penggorengan itu tidak baik. Juga hasilnya gorengannya. Tapi nanti ingetnya itu 2-3 hari setelah ini. Kemudian setelah 2-3 hari lupa. Hajar lagi gorengan. Tadi lihat rokok pengaruhnya kayak gitu. Pengaruhnya untuk orang yang dicintai juga bisa demikian. Itu ingatnya 2-3 hari ini. Nanti hari keempat, hari kelima, balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa saudara? Kita sudah tahu hal yang jelek, kita masih langgar. Karena ego kita. Ini kan punyaku. Mungkin kalau dalam bahasa yang sederhana, aku makan sehat, ya mati. Aku makan tidak sehat, makan gorengan plastik, ya mati. Ya lebih baik aku mati dengan memuaskan diri kan. Ya sudah, hajar terus. Ngerokok ya mati. Buktinya itu banyak orang ngerokok mati muda. Tapi itu yang mati muda tidak ngerokok ya banyak. Ya sudahlah ngerokok hajar terus. Ego kita yang seperti itu. Dengan B, berbuat baik ini, sebetulnya kita mulai mengalahkan ego kita. Bagaimana sekarang kalau saya bertekad untuk berbuat baik? Jadi ucapan saya mulai saya arahkan untuk hal-hal yang baik. Mungkin nanti Pak Edi juga akan bisa menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita bahagia karena kebaikan itu sebetulnya sel-sel tubuh kita itu juga berubah. Menjadi lebih muda, remaja, dan menjadi lebih seger. Sehingga orang banyak berbuat baik, itu tampilannya, casingnya itu berbeda daripada orang yang banyak berbuat jahat. Kalau Anda melihat tokoh-tokoh di perdongengan, namanya nenek sihir, itu mesti jelek-jelek. Dibayangkan hidungnya yang begini, mukanya yang keriput, mesti begitu. Kenapa? Karena isinya, pikirannya selalu jelek. Sehingga
sel-sel tubuhnya pun menjadi lebih cepat tua. Nah karena itu supaya kita bisa bahagia adalah berbuat baik. Satu contoh saudara, kalau kita barusan marah, kita biasanya tidurnya sulit. Stres, apalagi kalau nanti mau tidur secara efektif yang 2 jam tadi, nanti kita akan mendengarkan lagi apa yang mau disampaikan oleh Pak Edi, caranya tidur 2 jam, blek langsung tidur, 2 jam, langsung seger. Ya, kita kalau barusan marah sulit untuk tidur nyenyak. Tapi kalau kita baru memaafkan orang, baru berbuat baik, menolong orang, baru bisa menasehati orang, baru bisa memberikan manfaat untuk orang, hidup kita ini bahagia, tidur pun enak, rasanya senyum terus tidur, wah senang sekali. Inilah manfaatnya berbuat baik. Anda boleh renungkan, kalau Anda membenci seseorang, rasanya ganjel. Kok aku tidak enak ya di batin saya ganjel. Sebaliknya kalau Anda barusan memaafkan orang, wih lega, rasanya pengen senyum kepada dunia. Pernah membuktikan seperti itu? Pernah belum? Sering. Kalau sering berarti Anda sering memaafkan. Tapi kalau yang belum pernah, berarti isinya dendam terus. Kenapa si A ini kok lebih sukses daripada aku? Kenapa si B kok pasangan hidupnya lebih baik daripada aku? Jengkel terus. Tapi kalau bisa memaafkan, lega. Nah inilah B. Yang kedua, A. A itu mengagendakan, agenda, menjadwalkan kebajikan kita. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Edi juga. Dijadwalkan makan daging seminggu sekali. Supaya kita sehat, tetap sehat. Nah demikian pula berbuat baik, itu juga harus dijadwalkan. Jangan berbuat baik itu kadang-kadang ya kalau ada kesempatan, ya asal-asalan. Padahal kalau sudah asal-asalan gitu, kadang-kadang kita lupa berbuat baik. Kadang-kadang kita, nanti aja. Ini ada kebetulan ada orang yang mau ditolong nih, ada baksos, ada bedah rumah. Oke kita mau tolong, nanti aja kalau aku sudah pulang dari luar kota. Pulang luar kota, proyek bedah rumahnya udah selesai. Oh ya sudah nanti lain kali aja. Lain kesempatan mungkin kita tidak ditawari lagi. Karena itu saudara, berbuat baik itu harus diagendakan. Jadi kita menyusun jadwal, 1 hari ini aku mau berbuat baik apa ya. Karena perbuatan baik menumbuhkan kebahagiaan. Kita tentu kepingin hidup itu bahagia untuk waktu yang lama. Karena itu dijadwal. Setiap hari selalu ada perbuatan baik. Bahkan ada satu orang yang punya program, saya mau berbuat baik 3.000 kali. Dia hitung. Jadi, wah aku sudah menolong orang yang bedah rumah. Dihitung. Ya, hari ini aku mau berbuat baik apa lagi? Oh, ke panti asuhan. Hari ini aku mau berbuat baik apa lagi? Terus selalu seperti itu. Dengan kebaikan yang dijadwal seperti ini, rutin dilakukan. Seperti minum omega 3 versi merah tadi, membuat kita lebih sehat. Antioksidan di dalam batin kita menjadi meningkat. Mengukurannya, scannernya saya belum tahu. Ya, mungkin nanti di masa depan akan ada scanner batin itu. Oh, ini sudah mentalnya kuat ini, hidupnya sudah bahagia. Mungkin akan ada begitu. Kenapa saudara? Karena kita jadwal perbuatan baik itu ada agenda. Kalau sudah ada B, berbuat baik. A, agenda. H, harapan. Di dalam kehidupan kita ini, kenapa sih kita kepingin kaya? Kenapa sih kita kepingin sehat? Karena kita ada harapan untuk umur panjang, untuk usia yang panjang ini mau diapain, yaitu diisi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Memanfaatkan milik kita, kekayaan kita, sehingga kita ini bukan hanya ibaratnya hanya menyedot nafas, tapi juga membuang nafas. Bukan hanya mendapat apa yang kita inginkan, tapi juga berbagi kepada mereka yang menderita. Dengan ada harapan membuat kita ingin menjaga, saya ingin menjaga kesehatan, saya ingin menambah milik saya. Saya juga ingin terus berbuat baik. Karena apa? Karena kebajikan membuahkan kebahagiaan. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam bunga merah, tumbuhnya merah. Tanam bunga putih, tumbuhnya putih. Kalau saya menanam kebajikan,
saya juga akan memperoleh kebahagiaan. Kita semua ingin bahagia. Bahagia bisa dalam bentuk kekayaan, bahagia bisa dalam bentuk kesehatan. Kalau begitu, sekarang saya mencoba untuk terus mengagendakan dan menumbuhkan kebajikan ini setiap saat. Karena inilah harapan saya untuk bisa mencapai kebahagiaan. Harapan itu penting. Kalau orang sudah putus asa, putus harapan, ya sudahlah, hidupku sudah cukup. Mau kaya sudah, mau umur panjang sudah. Lalu apa? Ya tinggal tunggu mati. Inilah yang terakhir yang saya mau lakukan. Bisa kaya sudah, sehat sudah, ya kan mati yang terakhir. Kita akan hidupnya menderita. Tapi kalau sekarang saya sebelum mati, saya harus isi kehidupan semaksimal mungkin. Saya sudah sukses, saya gunakan kesuksesan saya. Saya sudah sehat, saya manfaatkan kesehatan saya untuk terus mengembangkan kebajikan. Ini harapan kita yang terus kita pelihara ini, membangun semangat kita untuk terus berbuat baik dan mengagendakan kebaikan kita ini menjadi lebih panjang. Kalau sudah ada bahagia dengan berbuat baik, kemudian ada mengagendakan kebaikan, ada harapan untuk yang kita capai di masa depan, maka ada A yang kedua, yaitu agama. Tadi sudah dibahas oleh Pak Edi juga dengan luar biasa pada 3 langkah untuk mencapai sehat dan awet muda itu adalah keyakinan pada tiratana. Sehingga, wah ini paling enak pembicara terakhir itu tinggal menyimpulkan apa yang sudah disampaikan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga di mana-mana pertemuan saya selalu minta yang terakhir. Dan di mana-mana pertemuan saya selalu harus mendengar pembicara sebelumnya. Karena ini adalah kesempatan saya belajar dan menyimpulkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi betul sekali. Bahwa apapun keyakinan kita, yakini itu. Memiliki agama. Karena agama itu adalah jalan untuk kita melakukan kebaikan, mengagendakan kebaikan, mempunyai harapan di dalam kehidupan. Itu adalah karena agama. Kalau tadi berbicara di dalam agama Buddha, berbicara tentang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi itu bukan hanya terbatas pada agama Buddha saja. Semua agama, semua aliran, semua kepercayaan sesungguhnya akan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lampau, zaman nenek-nenek, masih sisa-sisa zaman penjajahan, walaupun dia tidak kenal agama, apapun juga, tapi dia selalu mengajarkan kebaikan. Dia selalu mengajarkan jangan mencuri. Ya, ini mangga ini dari mana? Dari tetangga. Kamu minta atau nyuri? Nyuri. Jangan nyuri. Kamu harus sekarang kembalikan ke sana. Tidak ada yang mengatakan jangan nyuri kalau sedikit ya. Kalau banyak, ya ambil terus. Tidak ada yang begitu. Tapi jangan mencuri. Ini adalah orang yang tidak kenal agama pun akan mengatakan begitu. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya ajaran untuk melakukan kebaikan, mengagendakan kebaikan sehingga timbul harapan itu, sebetulnya itu ada di mana-mana. Tidak harus di agama Buddha, tapi di semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan, bahkan yang tanpa agama sekalipun, sebetulnya mengerti tanam padi, tumbuh padi. Kalau kita mau memperoleh kebahagiaan, kita harus melakukan banyak kebajikan. Kalau sudah ada berbuat baik yang diagendakan, sehingga timbul harapan, kemudian memiliki agama, apapun kepercayaan Anda, muncullah G. G di sini adalah giat. Jadi apa yang sudah kita ketahui, ini harus giat kita laksanakan. Jangan hanya Anda mengerti apa yang sudah disampaikan siang hari ini, dilakukan hanya 2-3 hari. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, sebetulnya itu adalah, kalau tadi dikatakan foto beliau 10 tahun yang lalu, dengan foto hari ini jauh lebih muda hari ini. Itu berarti kerja keras beliau yang penuh giat, rajin, semangat untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuhnya. Jadi itu adalah secara fisik giat yang kita harus lakukan. Secara mental kita pun harus giat. Giat berbuat baik yang diagendakan. Ya, kemudian giat menumbuhkan harapan ketika kita sudah loyo, ya sudahlah semua sudah tercapai. Loh,
Kan masih ada harapan yang lain lagi. Kita kembangkan lagi. Sehingga kita selalu bersemangat. Inilah yang disebut giat. Kemudian I. Apakah I? I itu adalah idola. Saudara-saudara, Anda tadi mengundang Pak Haryanto untuk berbicara di muka umum sini. Sebetulnya kenapa? Karena Anda mempunyai gambaran, wah, ini kira-kira yang pantas dicontoh. Ya, salah satu tokoh Semarang yang pantas dicontoh. Yang bisa berjuang sehingga sukses. Tadi Pak Haryanto membuka dengan cerita di Semarang ini banyak tokoh-tokoh yang sukses. Tapi kenapa kok beliau yang dipilih? Karena hanya salah satu. Kalau semua disuruh ngomong di depan, nanti ini jadi panggung kur. Masing-masing cerita, ini seminar menjadi paling panjang nanti di dunia. Bukan hanya dari jam 9 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 9 2 hari berikutnya. Karena masing-masing cerita, karena masing-masing menjadi percontohan kesuksesannya. Tapi ada salah satu aja, Pak Haryanto. Ini adalah contoh, oh gini toh, orang bisa sukses itu seperti itu. Kemudian Anda juga mengundang Pak Edi. Ini juga contoh juga. Sayang tadi fotonya Pak Edi memang nggak kebawa, itu sayang. Yang kebawa malah fotonya Mick Jagger. Ya, sebetulnya kalau fotonya Pak Edi juga ditampilkan di sana waktu 10 tahun yang lalu, wah itu juga luar biasa sekali. Saudara, itu juga itu menjadi contoh. Ini loh, orang yang mengembangkan teknik hidup sehat. Ini adalah contoh. Kemudian saya disuruh ngomong di sini. Ini saya mencontohkan gaya hidup Sang Buddha. Bukan saya yang dijadikan contoh, ya, tapi saya mencontohkan gaya hidup Sang Buddha yang mengisi kebaikan, menjadwalkan kebaikan, 1 hari 6 kali ceramah, ya, mempunyai harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini kan selalu ada semua. Nah, giat melakukan dengan selalu tiap kali itu seminggu 1 hari 6 kali itu selama 45 tahun. Saudara-saudara, idola ini penting sekali. Karena dari idola itulah kita mau meniru. Anda tadi sudah mendengar Pak Haryanto, Anda sudah mendengar Pak Edi. Kira-kira pengen niru atau membiarkan, ya sudahlah, dia yang bisa, aku enggak bisa. Kira-kira Anda pengen niru enggak? Enggak. Enggak ya, jadi Anda cuma duduk, ya sudahlah sana ngomong terserah. Pokoknya aku duduk dah. Habis itu apa? Enggak ada perubahan. Kalau sampai nggak ada perubahan, kasihan yang ngomong. Yang ngomong lama lebih kasihan. Saya sih tinggal 5 menit lagi. Jadi saya tidak terlalu kasihan. Tapi kalau yang kasihan lama loh saudara, ini tadi juga bagus, presentasinya bagus. Saya melihat Pak Haryanto tadi memang betul-betul luar biasa. Ya, cara pembabarannya bagus sekali. Wah, ini saya berpikir di satu ketika saya mau ngikut acaranya. Karena ini luar biasa sekali. Itu nyiapkan naskahnya saja luar biasa, narasinya itu luar biasa. Ya, lah kemudian Pak Edi juga luar biasa. Narasi naskah-naskahnya, slide-slide-nya luar biasa. Kalau kita hanya membiarkan mereka lewat. Padahal tadi Pak Haryanto sudah mengatakan, hidup ini seperti air sungai yang mengalir. Tidak akan pernah 2 kali liwat. Acara seperti kesempatan ini tidak pernah 2 kali. Kalaupun nanti sore diulang, suruh presentasi lagi, sudah beda. Moodnya sudah lain. Kesempatannya sudah tidak sama. Jadi kita ini tidak pernah melewati atau menepuk air sungai untuk yang kedua kali pada saat yang sama. Atau saat yang berlainan di tempat yang sama. Tidak pernah. Karena dia akan selalu lewat, selalu mengalir. Kalau sudah demikian, sayang sekali apa yang disampaikan Pak Haryanto. Sayang sekali yang disampaikan Pak Edi kalau sampai liwat. Memang sesungguhnya 4 jam seharusnya Pak Edi itu kita kasih kesempatan. Karena ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Nah saudara-saudara, kalau demikian ada tokoh-tokoh idola seperti itu. Marilah kita ngikuti. Kalau sekarang kita ngikuti 2-3 hari merasa nyaman, sambung. Untuk seminggu 2 minggu. Kalau merasa nyaman lagi, sambung untuk sebulan 2 bulan. Merasa nyaman lagi, sambung setahun 2 tahun. Karena sesungguhnya kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, usia panjang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain.
Tapi hanya kita sendiri yang melakukan. Hanya dengan tokoh-tokoh idola, dengan tokoh-tokoh panutan, percontohan seperti itu yang mendorong kita untuk praktek secara giat. Karena kita tidak bisa ibaratnya mengatakan, ya sudahlah saya pengen sehat, tapi tolong ya Pak Edi aja yang mengerjakan. Ya, makan sayur yang banyak, jus sayur yang banyak Pak Edi saja. Saya tetaplah samcan gosong tetap aja, ajar terus. Tapi saya pengen sehat Pak Edi. Kan tadi bisa. Kalau dulu sakit mah nggak bisa nular. Sekarang bisa. Tolong sekarang antioksidan ditularkan. Jadi saya tetap makan yang enak-enak. Tetap makan junk food. Tapi Pak Edi nulari saya terus ya. Jadi antioksidan saya tetap banyak. Nggak bisa saudara. Sama dengan di dalam Dharma. Orang mengatakan, ayo kita belajar ketenangan, ayo kita bagaimana kita melepas, supaya jangan sampai kita melekat dengan kekecewaan, melekat dengan kebahagiaan yang menjadi milik masa lalu. Tapi jadikanlah kekecewaan, kebahagiaan milik masa lalu itu sebagai pelajaran. Sehingga ketika kita bisa mencari penyebab kebahagiaan di masa lalu, kembangkan di masa sekarang, supaya kebahagiaan makin meningkat. Sebaliknya kalau kita mengerti penyebab penderitaan di masa lalu, jadikan sekarang ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga di masa depan kita menjadi terhindar dari kegagalan dan kesedihan seperti di masa lampau. Nah, itu semua harus kita lakukan sendiri. Tokoh-tokoh idola kalau di dalam Dharma ini adalah Sang Buddha. Itu sesungguhnya hanya contoh. Yang bisa jalani Sang Buddha. Tapi kalau kita mau jalani, kita juga bisa mencapai jalan yang sama. Ya, karena itu butuh tokoh idola. Dan akhirnya A yang terakhir. Kalau tadi B yang pertama adalah berbuat baik. A yang pertama tadi agenda. Agenda selalu mengagendakan berbuat baik. H adalah harapan. Kemudian G giat melakukan kebaikan. Kemudian I adalah idola. Maka A yang terakhir adalah abadikan semua kebajikan Anda itu, kebajikan dengan badan, ucapan dan pikiran itu, supaya Anda timbul semangat lagi untuk terus berbuat baik. Satu contoh saja, seminar ini juga, talkshow ini juga dibuat rekamannya. Ini sebetulnya adalah bagian dari mengabadikan. Tetapi kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan sebaiknya juga diabadikan. Makanya kadang-kadang dalam perbuatan baik tertentu Anda diberi piagam, ya, diberi tanda penghargaan tertentu. Itu supaya apa? Satu ketika nanti Anda membaca piagam itu, satu ketika Anda membaca tanda terima itu, satu ketika Anda membaca tanda penghargaan itu, Anda ingat, aku sudah pernah berbuat baik. Kok aku cuma waktu itu saja ya berbuat baik? Kalau begitu aku harus sekarang lebih giat lagi untuk berbuat baik. Jadi mengabadikan perbuatan baik bukan menimbulkan kemelekatan supaya kita sombong. Wah ini loh, kalau nggak ada aku, nggak ada acara ini. Bukan. Tapi akan mendorong kita untuk terus mengembangkan kebaikan di masa depan karena kita punya memori atas kebaikan itu ya. Jadi saudara-saudara, dengan nanti ada rekaman talkshow ini pun, ini menjadi satu cara untuk mengabadikan. Ada beberapa orang yang kebetulan belum berkumpul di sini, atau ada orang-orang di luar kota yang belum punya kesempatan datang ke sini. Dengan adanya rekaman ini akan membuat mereka mengerti dengan baik. Saya tadi sudah memesan kepada salah satu pengurus, saya mengatakan nanti saya rekamannya mau. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh dua pembicara sebelum ini, yaitu Pak Haryanto dan Pak Edi, sangat bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa bagikan kepada mereka, ini akan membawa pencerahan. Sehingga mereka nanti yang tidak hadir, mereka yang belum punya kesempatan, mereka yang berada di tempat lain, mereka yang berada di kota lain, bahkan negara lain, dengan mendengar apa yang kita abadikan di sini, mereka akan terdorong untuk hidup sehat, terdorong untuk mencapai pencerahan yang secara sangat menyentuh dibabarkan oleh Pak Haryanto tadi. Nah, kalau sudah demikian, maka kebahagiaan akan bisa kita miliki semua. Ya, karena itu coba renungkan, sudahkah Anda berbuat baik di dalam kehidupan ini? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum?
Nampaknya memang sudah lapar ini. Ya, sudah lapar. Tapi enggak apa-apa, memang tinggal 5 menit lagi. Ini mau saya beresi semua. Jangan khawatir, saya tepat waktu karena saya selalu bawa jam. Jangan khawatir. Itu jam atau handphone berarti? Ya, jam. Untuk apa jam. bawa handphone ke depan? Oh, ya. iya. Kan saya enggak mungkin begitu ada telepon kemudian, ya halo sebentar ya. Nah, ini. Wah, enggak, ini jam saja. Saudara-saudara, kalau Anda sudah berbuat baik, ingatkah apa sudah kebaikan yang Anda lakukan? Ingat enggak? Sulit. Kalau sudah begitu Anda hanya ngomong, ya aku sudah pernah berbuat baik, sudah pernah berbuat baik, banyak berbuat baik. Banyaknya seberapa? Kalau tadi dikatakan oleh Pak Edi, antioksidan, Anda mengatakan, wah aku sudah cukup, aku sudah makan sehat. Ada alatnya, scannernya. Sampai 50.000 minimal, mau 60.000, 80.000 silahkan. Nah sekarang kita mengatakan, aku sudah berbuat baik banyak, mana buktinya? Yang mana? Ya itu di sana sudah pernah berbuat baik, di sana sudah berbuat baik. Buktinya apa? Nah, dengan mengabadikan kebaikan Anda, mungkin dengan foto, mungkin dengan sertifikat, mungkin dengan apa, itu akan membuat Anda, ini loh aku dulu sudah di sana, ini loh sudah di situ, ini loh sudah di situ. Tapi bukan untuk meningkatkan kesombongan, tapi adalah untuk menjaga semangat kita selalu berbuat baik. Di dalam Dharma, Tipitaka sebetulnya adalah cara mengabadikan kebaikan ataupun ajaran-ajaran Sang Buddha yang kemudian diulang oleh Bante Ananda untuk dicatat. Itu sebetulnya adalah kebaikan di sana, kebaikan di sini, kebaikan di sana, diabadikan. Kemudian Tera-teri Gata, isinya adalah mereka-mereka yang mencapai kesucian. Itu idola-idola yang ini loh di sana, ini loh di sini, itu diabadikan. Tanpa adanya upaya mengabadikan dalam bentuk Tipitaka, kita semua enggak ngerti ajaran Sang Buddha itu. Oleh karena itu saudara-saudara, rahasia bahagia yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kata-kata, akronim dari kata bahagia itu sendiri. Sehingga bagi kita semua yang hadir dalam kesempatan ini menjadi mudah untuk belajar. Karena apa yang diajarkan ada di dalam kata bahagia itu sendiri, yaitu B, berbuat baik sebanyak-banyaknya. A, agendakan kebajikan itu, susun jadwal Anda untuk berbuat baik sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sepanjang hidup ini. Kemudian H, harapan, milikilah harapan untuk terus mengembangkan kebajikan karena dengan berbuat baik kebahagiaan akan menjadi milik Anda. A yang kedua adalah agama, mengikuti satu keyakinan yang mengajarkan orang untuk berbuat baik dengan badan, dengan ucapan, dengan pikiran. Yakinlah pada ajaran itu dan kemudian jalani ajaran itu. Apakah ajaran itu dengan merek agama Buddha? Apakah dengan merek-merek agama lain? Bahkan tanpa merek sekalipun, selama mengajarkan kebaikan, ikuti supaya Anda bisa mengagendakan kebaikan Anda. Kemudian G adalah giat. Giat melakukan perbuatan baik yang sudah diagendakan. Bukan hanya 1-2 minggu saja, bukan hanya 1-2 bulan saja, bukan hanya 1-2 tahun saja, tapi selama hidup kita ini, kita mengisi hidup kita dengan selalu giat berbuat baik. Kemudian I adalah idola. Milikilah idola di dalam hidup Anda untuk mengembangkan kebajikan. Bagi umat Buddha, idolanya bukan para biku, tapi idolanya adalah Sang Buddha sendiri. Oh, Sang Buddha giatnya seperti itu. Oh, Sang Buddha perjuangannya seperti itu. Kalau begitu, saya mau mengikuti gaya hidup Sang Buddha. Karena dengan kita mengikuti gaya hidup Sang Buddha, kita sesungguhnya juga telah menjadi umat Buddha yang baik, yang mengubah perilaku kita menjadi lebih sesuai dengan Dharma. Dan kemudian A yang terakhir adalah mengabadikan perbuatan kita. Ada satu orang yang suka mencatat kebajikannya dia. Tiap kali berbuat baik, dia catat. Tiap kali berbuat baik, dia catat. Sehingga pada akhir kehidupannya, dia akan merasa bahagia. Sudah cukup banyak ya perbuatan baik yang aku lakukan. Dengan kita mengikuti akronim kata bahagia ini,
mudah-mudahan kita semua bisa berbahagia, kemudian mengikuti apa yang disampaikan Pak Edi, mudah-mudahan kita juga bisa sehat, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto, kita juga bisa memperoleh kekayaan yang baik sekali dengan cara yang wajar. 3 hal ini kalau kita bisa dapatkan, hidup menjadi lebih nyaman, seimbang, dan bahagia. Saya kira ini dulu, nanti kita sambung pada diskusi kita siang hari ini. Terima kasih, silakan. Ya, tepuk tangan meriah ya. Udah lapar belum? Kan sudah dapat santapan batin ya Bante ya. Harusnya bisa menggantikan. Kalau Buddha itu dulu pernah saya lihat Bante, enggak dapat pindah patah gitu suatu hari, terus diketawain sama Mara. Duh, rasain Buddha, kamu pasti lapar. Ini sudah saya surupin semua, enggak ada yang dana makanan buat Buddha gitu. Terus Buddha tuh bilang, kalau perlu beliau tuh enggak usah makan nasi, makan gorengan tuh enggak apa-apa Bante. Tapi hanya makannya piti Bante. Piti itu artinya joy itu Bante ya, sukacita. Anda semua sukacita enggak hari ini? Kalau Anda bersukacita harusnya laparnya hilang. Kalau menurut ajaran Buddha, betul gitu Bante? Sebetulnya semua orang tuh punya lapar. Yang paling penting adalah sikap kita menghadapi lapar. Nah itu dia. Ya, kalau orang kemudian menuntut terlalu banyak, akhirnya laparnya bertambah. Karena lapar badan juga lapar mental. Marah lagi Bante. Ya, tapi kalau kemudian dia bisa menerima itu sebagai kenyataan, toh mungkin 5-10 menit lagi sudah langsung hajar di depan sana. Iya, beda sedikit dia kan tenang aja. Tenang saja. Itu. Kecuali kalau makanan jumlahnya kurang Bante, ini repot. Oh berarti memberi kesempatan orang lain untuk makan lebih banyak. Itu juga bagus juga. Bagus juga itu ya. Kan pola pikir sebetulnya. Iya benar. Oke Bante, nah, seperti yang tadi kedua pembicara sebelumnya, satu pertanyaan nanti sambung kalau sudah makan siang. Bante kan punya akronim yang sangat bagus ini ya, BAHAGIA. Kemudian saya ada satu pertanyaan, nakal dikit gak apa-apa Bante ya? Ya apa itu? Jangan nakal banyak-banyak. Udah dikit aja Bante gitu. Ya. Kalau lihat Bante Utomo ini kan sudah tenang, kalem, udah tak kurang suatu apalah Bante ya. Di mata saya loh Bante ya. Terus kadang saya suka membayangkan kayak biku Bante Utomo ini itu dalam sisa hidupnya, bukan doain mati loh Bante. Sisa kan bisa masih panjang, 100 tahun lagi, anti aging, antioksidan gitu kan. Bante Utomo tambah 200 tahun juga bukan impossible ya Pak ya. Nanti gratis lagi konsultasinya, wah tambah sepi lagi lah, PT-nya tambah banyak ya. Nah di dalam sisa hidup seperti ini Bante, apa-apa sudah kena, apa-apa sudah ada gitu, teman banyak, ya sehat juga. Apalagi tuh yang menjadi harapan Bante, yang menjadi cita-cita Bante itu apa Bante? Ya sebetulnya, kalau ada ya, ya. Sebetulnya kan mengisi hidup ini secara maksimal. Tadi mungkin secara sepintas sudah disampaikan Pak Haryanto juga. Kemudian secara sepintas juga disampaikan oleh Pak Edi juga. Bahwa umur kita boleh panjang. Ya. Ketika kita sudah memiliki kesuksesan, kita sudah memiliki kesehatan, apa yang kita harus miliki? Yaitu mengisi hidup kita ini. Memanfaatkan kesuksesan kita, memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan umur panjang kita ini untuk lebih lama bermanfaat bagi pihak lain. Karena itu di dalam Dhamma sebetulnya tujuan hidup itu kan ada 4. Ya, hidup di dunia punya kemandirian secara ekonomi. Itu mungkin yang dibahas oleh Pak Haryanto tadi ya. Kemudian yang kedua adalah punya kesehatan yang bagus. Pak Edi. Ya, Pak Edi. Nah, kemudian memiliki posisi yang bagus. Pangkat. Jadi pangkat yang bagus. Kayak kita berdua nih posisinya bagus Bante. Nah, ini cuma duduknya saja yang lebih tinggi ya. Sementara aja Bante ya. Tetapi punya posisi di masyarakat, misalnya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai Pak RT atau sebagai Pak RW. Sebagai ibu rumah tangga. Boleh. Pokoknya itu kan posisi juga. Iya, posisi juga. Iya. Nah, kemudian juga akhirnya mati masuk surga. Wah, artinya apa? Memanfaatkan semua kebajikan ini, kekayaan kesehatan maupun posisi itu untuk kebahagiaan pihak lain. Karena itu kalau tadi dikatakan umur saya, nanti sisa umur saya apa? Ya saya isi dengan kebaikan itu. Sampai mati begitu Bante? Iya sampai mati selama enggak tadi apa metandang itu istilahnya Pak Edi tadi ya. Misalnya metandang itu, wah itu bahasa yang saya sudah jarang dengar itu. Walaupun saya dari Jogja, ada kata metandang ya Mas Ian ya, luar biasa ini. Terbujur saya pikir gitu sudah ya. hilang itu. Ya, jadi ngadang-ngadang nggak apa-apa tadi istilahnya. Nah semacam itu. Nah itu memang sulit untuk berbuat baik secara fisik, sulit berbuat baik secara ucapan, tapi mungkin masih bisa berbuat baik secara pikiran. Doa. Ya, sampai sata bawantu misalnya seperti itu. Jadi kita mengisi hidup kita ini secara maksimal untuk kebahagiaan diri maupun kebahagiaan lingkungan untuk semua makhluk. Satu lagi Bante sebelum makan Bante. Ya.
itu kan bagus semua gitu ya. Kadang-kadang kita dikandani nasihat, ngerti keluar-keluar ya oke lah semua gitu ya Bante ya. Tapi cuma honeymoon period 2-3 hari gitu Iya, kan. betul. Setelah itu back to business. Ya. Nah karena apa? Penyakit manusia itu seperti kita bilang di Bekasi Bante, kebosanan Bante. Wis ngerti apa jadi gitu. Tapi setelah diagendakan, diritualkan, digiatkan, macam-macam punya idola, diabadikan, ada penyakit satu, bosen Bante. Nah Bante itu apa enggak punya rasa bosen Bante? Kan hidup Bante itu monoton, meditasi, ya makan cuma sehari sekali atau mungkin seminggu 5 kali aja gitu, terus ya cuma ceramah, cuma dalam tanda kutip itu Bante, apa enggak bosan gitu. Kalau saya kan roller coaster, lebih asik. Iya, sebetulnya kita enggak bisa saling memandang begitu ya. Kalau mungkin saya melihat Pak Handaka, saya juga malah bosan loh. Ya, wah, stres begitu. Jadi enggak stres Bante, enggak stres. Nah, Anda enggak stres. Kalau saya sebagai Anda bisa stres. Oh gitu ya. Ya, karena apa? Karena kita enggak bisa saling memandang. Tapi sekarang kita ketika menjalani itu dan kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, itu kita enggak ada bosannya. Enggak ada matinya. Enggak ada. Karena saya merasa, loh happy kok. Mau ceramah di mana-mana happy. Bajunya cuma satu happy. Ya, cuman begini aja. Nanti dari airport ke sini ya pakaiannya ini. Nanti pergi ke airport ya ini lagi. Ke rumah sakit ya ini lagi. Dapat salin gitu. Lah untungnya menjadi biku itu kan agak jauhan duduknya. Iya. Nah, ada jarak. Jadi baunya enggak terlalu menyebar. Enggak pernah dicuci. Iya dicuci ya. Lah kalau dicuci Bante pakai apa? Nah, itu Anda belum mencapai pencerahan. Oh, tunggu waktunya. Seperti Pak itu Pak, seperti Pak muda gitu belum ya. waktunya Anak muda itu. Nanti ada masanya sendiri. Jadi kita sebetulnya jubahnya hanya satu, tetapi kita ada jubah lain yang kita bisa pinjam, saling pinjam dengan teman. Oh, bilang dong dari tadi Bante. Itu loh. Jadi kalau jubah satu kita ini sedang dicuci ya kita bisa pinjam, sharing sama yang lain. Tercerahkan sekarang Bante. Ya. Oh. Nah, tapi itu masih banyak yang lain anak muda. Itu. Gini ya. Ya, jadi kalau kita menghayati atau menjalani hidup ini dengan bahagia, enak, enggak ada merasa paksaan. Ya. Misalnya, biku peraturannya banyak, saya merasa saya nyaman-nyaman saja. Enggak terkekang apa gitu ya? Ya? Enggak terkekang, terbebani. Enggak terkekang karena saya merasa biasa-biasa saja. Iya. Malah kalau saya sebagai umat biasa, saya pusing. Iya, jadi mau pergi kemana pakaiannya harus apa ya? Tadi malam Pak Handaka mau nonton apa itu? Golden Swan. Ya. Anda pakaiannya mesti lain dengan ini. Oh, kaos Love You. Nah, tapi kalau saya misalnya nonton pakainya ini. Kemudian acara ini, ya pakainya ini. Lagi gitu. Nah, Anda mau tenis, bajunya kan lain. Oh, lain lagi Bante. Nah, kalau saya mau tenis, enggak boleh. Ini. Nah, saya pikir boleh tapi ini. Kalau pakai ini nanti dikira Superman. Waduh. Roger Federer kalah Bante. Ya itu. Jadi kita menghayati, masing-masing orang menghayati. Maka ketika kita melihat itu, kita bisa memaklumi. Ternyata bahagia dengan hidup rumah tangga. Punya cara hidup masing-masing. Ya, karena semua orang itu sebetulnya punya hobinya, punya gaya hidup masing-masing. Seorang pianis mungkin sulit untuk memahami bagaimana bisa bengkel. Ya, angel. Wah, pada ngerjakan tangan, tapi kok kalau bengkel kok bisa gitu? Kalau saya kok cuma dapat suara musik saja. Sebaliknya pembengkel montir gumun-gumun juga bingung sama pianis. Iya. Kok bisa ya? Kalau saya kan suaranya mah duak. Kok dia bisa ada suara merdu? Karena masing-masing jalani profesi. Ini ngomong pianis sama bengkel, kalau Bante sendiri. Kalau saya, waktu saya kecil. Lebih duniawi nih Bante. Enggak, waktu saya kecil itu di rapot saya kelas 3 itu ada tulisannya. Kalau tadi kan Pak Edi kumlot terus. Iya. Kalau saya rapot saya kelas 3 itu kumlotnya tulisannya dalam kelas banyak cakap-cakap. Luar biasa, dalam kelas banyak cakap-cakap. Jadi di sana gurunya ngomong, saya ikut ngomong. Talk show sendiri. Iya. Dari sejak kecil sudah talk show sendiri. Jadi nggak pernah dapat kumlot seperti Pak Edi itu. Karena saling banyak cakap. Jadi saya gitu merasa hobi saya ngomong. Dengan saya ngomong ini saya bisa memberikan manfaat. Silahkan. Nah kemudian itu kalau secara keluar. Kalau ke dalam, sejak kecil saya suka meditasi. Kalau meditasi ngomong dalam hati berarti? Ngomongnya ya semoga semua makhluk bahagia atau masuk keluar. Ya, ngomong juga tapi ya. Ngomong dalam hati, tapi kan itu nanti dalam prosesnya dia akan dilepas hilang juga sendiri. Ngomongnya. Iya. Tepuk tangan dong. Aduh. Betul Bante, lapar Bante. Lapar, tepuknya sudah enggak keras. Iya, enggak responsif. Kurang tenaga. Coba saya lagi penuh tenaga, tepuk tangan. Nah,
Terpaksa itu berarti. Tapi nggak bisa berdiri loh nanti. Oh, Energinya iya. sudah habis. Seperti baterai tinggal satu tadi, mengeluarkan energi paling besar Waduh, itu. bahaya. Kita kena radiasinya. Iya itu. Kena marahnya maksudnya. Ya udah.